Ketika sudah panen, hasilnya dijual kemana? Sistem hidroponik mana yang paling bagus? Kapan nutrisi itu diganti atau ditambah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bayu Widi Nugroho dari Hidroponikpedia. Pada kesempatan kali ini saya khususkan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman baik melalui YouTube maupun Instagram. Saya akan membahasnya satu persatu. Namun tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Saya hanya menjawab 7 pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Yang pertama, pertanyaannya adalah ketika menyemai pertama kali, apakah perlu ditutup menggunakan plastik hitam dan ditempatkan di tempat yang gelap atau tidak? Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa antara menyemai sayuran daun dengan sayuran buah itu berbeda caranya. Sayuran daun itu contohnya seperti bayam, kangkung, selada, dan sebagainya. Kalau sayuran buah itu seperti tomat, cabai, terong, dan sebagainya. Ketika saya menanam atau menyemai sayuran buah, saya menggunakan cara tersebut. Jadi ketika habis menyemai, saya letakkan di tempat gelap atau saya tutup menggunakan plastik hitam. Namun berbeda ketika saya menyemai selada, kangkung ataupun sawi yang termasuk dalam sayuran daun. Saya tidak perlu menutup menggunakan plastik hitam atau saya letakkan di tempat yang gelap, karena untuk sayuran-sayuran tersebut semalam saja sudah bisa pecah benih atau sprout. Jadi ketika saya menyemai sore hari, biasanya paginya sudah sprout atau pecah benih. Nah, ketika malam hari itu sudah sama seperti ditutup menggunakan plastik hitam atau diletakkan di tempat yang gelap. Jadi jawabannya adalah untuk sayuran daun tidak perlu menggunakan cara tersebut, tidak perlu ditutup menggunakan plastik hitam. Namun kalau untuk menyemai yang sayuran buah yang agak susah sproutnya atau pecah benihnya, saya menggunakan cara tersebut. Saya tutup menggunakan plastik hitam dan saya letakkan di tempat yang gelap. Pertanyaan kedua adalah tentang pindah tanam. Pada umur berapa hari tanaman atau sayuran sudah bisa dipindah tanam? Di sini saya jelaskan terlebih dahulu bahwa pindah tanam tidak ada patokan umur atau jumlah harinya. Jadi yang kita pakai adalah sudah berapa daun yang muncul pada tanaman tersebut. Karena setiap tanaman atau sayuran itu memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. Misalnya kangkung muncul daun ketiga sekitar umur 5 hari. Berbeda dengan selada, itu bisa sampai 7 hari. Nah, ketika muncul daun ketiga itulah tanaman sudah bisa dipindah tanam. Jadi kapan tanaman atau sayuran itu bisa dipindah tanam? Jawabannya adalah ketika sudah muncul daun ketiga atau keempat, itu sudah bisa dipindah tanam ke sistem hidroponik. Pertanyaan ketiga adalah tentang nutrisi hidroponik. Kapan nutrisi itu diganti atau ditambah? Sebelum saya jawab pertanyaan tersebut, saya perlu sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk perawatan hidroponik itu harus kita cek setiap hari keadaan air nutrisinya. Jadi perlu kita ukur, kalau mempunyai alat ukur bisa menggunakan TDS meter. Kita ukur kepekatannya, apakah sudah berkurang kepekatannya atau belum. Kalau memang sudah berkurang, baru kita tambahkan atau kita ganti menggunakan nutrisi hidroponik yang baru. Namun kalau masih tetap atau sama dengan yang kemarin, itu tidak perlu ditambahkan lagi. Penyerapan nutrisi ini tergantung dengan umur tanaman atau besar tanaman tersebut. Kalau umur tanaman masih kecil, biasanya penyerapan nutrisinya lambat dan lama habisnya. Namun kalau umur tanaman sudah tua atau sudah hampir panen, penyerapan nutrisinya cepat dan gampang habis. Pertanyaan keempat masih berhubungan dengan nutrisi. Jadi pertanyaannya adalah ketika tidak mempunyai alat ukur yaitu TDS meter, bagaimana cara mengira-ngira ukuran atau kepekatan nutrisi tersebut? Jawabannya adalah ketika Anda membeli nutrisi AB Mix, di dalamnya biasanya terdapat petunjuk atau cara pemakaiannya. Silakan ikuti apa yang ada di dalam kemasan tersebut, karena mungkin setiap produsen dari pupuk tersebut berbeda-beda cara pelarutannya atau mungkin perbandingannya. Namun pada umumnya biasanya menggunakan perbandingan 5 ml A, 5 ml B, dan 1 liter air.
Pertanyaan selanjutnya adalah tanaman atau sayuran apa yang paling mudah ditanam bagi pemula atau yang baru memulai berhidroponik? Jawabannya adalah ketika Anda baru memulai berhidroponik, silahkan mencoba menanam sayuran daun terlebih dahulu, antara lain kangkung, bayam, dan selada. Kenapa saya menyarankan tanaman-tanaman tersebut? Karena paling mudah tumbuh dan hampir tidak ada hamanya. Kalaupun ada hama itu hanya ulat dan belalang, itu bisa kita atasi dengan mudah. Lalu selanjutnya, kalau Anda sudah lulus atau sudah mahir menanam kangkung dan selada, silakan mencoba nanam sawi, pakcoy, dan seledri. Karena itu mungkin semainya agak susah dan perawatannya juga agak susah karena sudah bertemu dengan hama. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang sistem hidroponik. Sistem hidroponik mana yang paling bagus? Karena sistem hidroponik itu kan macam-macam, ada NFT, DFT, sistem wick, sistem drip, dan sebagainya. Nah, ada pertanyaan masuk, dari sistem-sistem tersebut manakah yang paling bagus? Jawabannya adalah sistem tersebut sebenarnya tidak bisa dibandingkan karena sistem hidroponik yang saya sebutkan tadi memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Bagi Anda yang baru pemula atau hidroponik hanya untuk hobi, silahkan mencoba sistem-sistem yang sederhana seperti wick, sistem DFT, dan rakit apung misalnya. Namun ketika Anda berhidroponik untuk bisnis atau untuk produksi hidroponik, saya menyarankan sistemnya adalah sistem NFT dan drip. Pertanyaan terakhir adalah tentang pemasaran sayuran hidroponik. Ketika sudah panen, hasilnya dijual kemana? Di sini perlu saya luruskan terlebih dahulu bahwa hidroponik itu hanyalah sebuah sistem tanam ya. Jadi jangan menganggap bahwa ketika nanti kita menanam sayuran hidroponik itu harganya mahal. Jadi ketika kita menanam menggunakan sistem hidroponik itu hanyalah metodenya saja. Untuk pemasarannya itu sama ketika kita menanam di tanah. Walaupun mungkin di luar sana ada beberapa teman yang memang sudah mempunyai brand sayuran hidroponik dengan harga yang mahal. Namun ketika Anda ingin memulai bisnis hidroponik ini, saya sarankan untuk menghitung harga jualnya sesuai dengan harga sayuran yang ditanam di tanah. Oke, demikian tadi 7 pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sekaligus jawabannya. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video yang baru. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.